Ya, baik. Terima kasih teman-teman media ya. Terhadap perkara Nikita Mirjani memang sejak awal menjadi perdebatan dalam ruang publik atau katakan pro dan kontra berkaitan penerapan beberapa pasal. Misalnya 368, 369 dirubah 369 oleh JPU. Ya. Lalu dikombinasikan dengan pasal 27B bermuara kepada ITE pasal 21. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks yuridis, ini menjadi hal yang tidak normal, ya, di mana jaksa mencoba menerapkan hukum itu secara akumulatif, ya, penggabungan. Nah, ini terbukti bahwa jaksa juga tidak konsisten dalam penggunaan dan penerapan pasal. Di dalam tuntutan mereka sendiri mengesampingkan pasal yang pertama 369 berkaitan tentang pemerasan dan pencemaran. Nah, di sini menurut saya tidak melihat dalam amar putusan yang mengadili 4 tahun penjara, tidak sama sekali melihat itu. Tetapi putusan 4 tahun itu harus berdasarkan hukum yang mana, pengaturan yang mana. Maka di dalam ilmu hukum itu dikenal the sane dan the solid. Hukum dalam tataran teori, sistem, dan hukum dalam tataran penerapan. Nah, dalam tataran penerapan biasanya penegak hukum, jaksa dan polisi itu salah menerapkan hukum. Karena salah menerapkan hukum, maka itu membingungkan hakim dalam memberikan putusan. Terbukti di dalam kasus ini yang menjadi heboh dan menarik perhatian publik adalah tentang dugaan tindakan pidana pencucian uang. Ya, ini yang menarik. Dan walaupun memang bagi para akademisi dan praktisi mempersoalkan tentang penerapan undang-undang ini. Undang-undang ini mengatur secara tegas unsur-unsurnya. Jika unsurnya tidak terpenuhi, berarti tidak layak undang-undang TPPU diterapkan dalam kasus Nikita Mirjani. Ini poin pentingnya dalam perkara ini. Nah, perdebatan-perdebatan itu akhirnya terjawab oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pasal 21 tindakan pidana pencucian uang tidak terbukti secara sah dilakukan oleh Nikita Mirjani. Artinya, keputusan hakim itu mendampar muka para jaksa penuntut umum yang selama ini mencoba menggunakan pasal 21 sebagai ancaman tuntutan terhadap Nikita Mirjani. Itu yang pertama. Poin yang kedua, dalam pasal 21 jaksa juga tidak mengklasifikasikan apakah Nikita Mirjani adalah pelaku tindak pidana aktif atau pasif. Dan kalau kita lihat dari fakta persidangan yang diungkap secara historis, ya, secara jelas disampaikan pada ruang persidangan, justru Nikita Mirjani bukan pelaku aktif dalam tindak pidana. Tidak pernah berhubungan dengan korban yang bernama Reza Gledis. Yang pelaku aktif justru di sini ada Dr. Oki dan Ismail. Maka selayaknya jika digunakan pasal 21 dalam kasus ini, Nikita Mirjani tidak boleh dituntut 11 tahun. Minimal tuntutan 6 tahun. Nah, bersyukur hakim secara cerdas membaca seluruh unsur-unsur di dalam tuduhan, dakwaan maupun tuntutan. Hakim mengambil alih dengan pertimbangan hukum dan memutuskan pasal tindak pidana pencucian uang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Nikita Mirjani. Nah, kembali sekarang pasal 369 yang dianulir, lalu 27 yang menjadi pertimbangan hukum terbuktinya Nikita Mirjani melakukan satu kejahatan pidana. Ini pasal ini kan ITE masih diperdebatkan dalam ruang publik. Sebenarnya pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu pernyataan
Nikita Mirzani apakah mengandung kebenaran? Tidak. Kan gitu. Kalau memang mengandung kebenaran, artinya dia tidak harus diminta pertanggungjawaban atas nama kebebasan berpendapat, atas nama punya hak untuk menyampaikan satu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap ruang publik. Sebenarnya sah-sah saja. Nah, disinilah yang menjadi tidak adanya equality before the law. Tidak ada persamaan di dalam penerapan hukum. Kalau memang Nikita Mirzani dituduh melakukan satu kejahatan pidana dalam undang-undang ITE, bagaimana dengan Badan POM? Badan POM juga memberikan satu pernyataan kepada ruang publik tentang produk yang bermasalah. Apakah mereka juga bagian dari tindakan pidana? Nah, ini yang menurut kita sejak awal menjadi perdebatan dalam ruang publik, bahwa kasus ini no case, tidak ada kasus. Tetapi bagaimana cara membuat menjadi kasus, dan pada akhirnya jaksa penuntut umum sulit membuktikan dalam ruang persidangan. Andai kata tindakan Nikita Mirzani tidak dilakukan dalam ruang publik, dalam era sejak lahirnya Undang-Undang ITE, Nikita Mirzani tidak terbukti bersalah. Satu-satunya pasal yang menjerat dirinya adalah ITE. Ini menarik begitu. Oke, Bang, melihat akhirnya dia divonis 4 tahun, Nikita akhirnya mengeluarkan statement juga bahwa dirinya ingin untuk kecewa dan ingin untuk mengajukan banding. Kalau dari Abang sendiri melihatnya mungkin seperti apa? Saya pikir prinsip dari seorang terdakwa itu kan dia ingin menganulir seluruh tuduhan dari penuntut umum. Dia ingin membantah seluruh dalil yang dibangun oleh penuntut umum. Kan dituduh gitu. Dengan dakwaan itu kan dituduh. Itu normatif. Ketika vonis 4 tahun menjadi reaksinya untuk melakukan banding, itu bagian dari hak. Itu bagian dari hak. Walaupun memang vonis itu tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi ketika dirinya merasa tidak bersalah, tidak melakukan satu hal yang dituduh, maka dia berhak untuk men-challenge, menganulir kembali vonis itu melalui pengadilan tinggi. Itu bagian dari hak. Dan saya pikir itu kalau beliau menggunakan hanya satu pertimbangannya, adalah untuk memperoleh kepastian hukum melalui punishment atau vonis tingkat pengadilan tinggi yang menyatakan dirinya tidak bersalah. Itu sah. Oke. Melihat akhirnya pasal TPPU itu dengan sendirinya hilang, Bang. Apakah itu akan menjadi ancaman juga nih buat pihak Reza Gladys, yang dimana sudah dilaporkan Nikita Mirzani juga terkait dengan PMH? Kasus perdatanya mungkin Abang melihatnya seperti apa? Iya, dua pendekatan hukum yang berbeda ini kan. Satu sisi perdata tentang PMH, berkaitan tentang ada nilai kerugian yang dialami oleh Nikita Mirzani. Saya pikir itu tindakan yang baik ya, menjadi pembelajaran yang baik bahwa setiap orang dapat dituntut, dipersoalkan tentang perbuatan yang berdampak kerugian secara material dan imaterial. Itu saya pikir itu haknya Nikita Mirzani. Persoalan dikabulkan atau tidak tentang 244 miliar itu kembali kepada pertimbangan hakim. Lalu sebenarnya yang sangat serius itu adalah sejak awal saya menyatakan ada perjumpaan tindak pidana, perjumpaan dugaan tindak pidana. Kalau Nikita Mirzani dituduh melakukan suatu kejahatan pemerasan dengan kekerasan, bukan berarti korban tidak diduga melakukan satu kejahatan tentang produk ini. Oke. Itulah perjumpaan tindak pidana. Artinya orang yang divonis melakukan satu kejahatan tidak hanya semua salah, dan orang yang belum divonis melakukan satu kejahatan bukan berarti tidak salah. Hanya belum ada saatnya diproseskan. Oke, ini juga akhirnya juga menjadi perdebatan di publik bahwa artinya terbuka bahwa memang produk-produk Reza Gladys itu memang bermasalah semuanya, dan itu dikatakan oleh BPOM sendiri. Iya, jadi pertanyaan sekarang, kenapa
keterangan-keterangan yang disampaikan di dalam badan POM, di dalam persidangan berkaitan produk bermasalah itu tidak menjadi pertimbangan. Karena objek perkara dalam kasus Nikita Mirzani bukan persoalan produk yang bermasalah. Produk yang bermasalah adalah perkara lain yang sedang diproses sekarang ini. Dan ini menurut saya upaya challenge terhadap stigma negatif bahwa Nikita Mirzani adalah seorang pelaku tindak pidana itu dilakukan dengan perkara yang lain itu menjadi novum baru buat Nikita Mirzani, bahwa apa yang disampaikan dalam ruang publik adalah mengandung nilai kebenaran yang tidak bisa dituntut secara pidana. Orang benar kok pernyataannya.